kepada ibunya Nabi Isa alaihissalam zina. Mereka tuduh Siti Maryam penzina, pelacur. Nah, mereka tuduh Nabi Isa punya mama ini, yaitu Siti Maryam, putri daripada Imran. Imran ini saudara daripada Nabiullah Zakaria alaihissalam. Jadi Imran itu adalah kakek daripada Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa tidak punya kakek dari ayah kan, karena tidak punya ayah. Jadi dia punya kakek daripada ibu, ayah daripada ibunya, yaitu Siti Maryam punya ayah, yaitu Imran. Imran ini saudara daripada Nabi Zakaria. Maka Zakaria ini adalah pakcik daripada Nabi Isa. Nah, siapa yang menjaga Siti Maryam? Bukan pakcik Nabi Isa ya, kakek. Kalau Nabi Isa kalau Siti Maryam memanggil Nabi Zakaria pakcik, saudara daripada ayahnya. Maka begitu meninggal, begitu Siti Maryam meninggal ayahnya itu Imran meninggal. Maryam menjadi yatim piatu. Yang asuh siapa? Saudara daripada ayahnya, saudara daripada Imran. Jadi Nabi Zakaria yang senantiasa menjaga Siti Maryam. Karena Siti Maryam ibu daripada Nabi Isa alaihissalam itu sudah menjadi yatim. Jadi berada dalam pengawasan dan asuhan daripada Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria dikenal nabi oleh orang Israel di Palestina, di Yerusalem itu. Nah, di tanah Palestina yang di Yerusalem, Nabi Zakaria terkenal sebagai yaitu nabi, orang soleh, tidak pernah bermaksiat, orang baik, orang suci. Sehingga Siti Maryam ditempatkan pada satu wilayah, pada satu tempat, tidak pernah dia keluar kecuali karena hajat, betul-betul hajat. Jadi dikenal karena Nabi Zakaria seorang nabi, maka putri daripada saudaranya ini betul-betul dididik seperti seperti ilmu daripada Nabi Zakaria. Jadi diajarkan ibadah saja. Seperti apa yang dinazarkan oleh ibu daripada Siti Maryam, bahwa kalau saya ini mengandung, maka anak saya ini akan saya jadikan sebagai pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang dimaksud di sini adalah laki-laki, yang lahir ternyata perempuan. Lahirnya Siti Maryam, tapi karena dia sudah nazar tetap wajib dilaksanakan meskipun bukan laki-laki. Karena yang lahir perempuan, karena ini sudah nazar daripada ibunda Siti Maryam, maka tetaplah dijadikan dia sebagai pelayan Tuhan. Maka Siti Maryam tidak boleh sekolah, tidak boleh bekerja. Cuma apa? Ibadah saja. Jadi Siti Maryam sejak kecil itu hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, hanya melayani Allah Ta'ala. Jadi tiba-tiba kemudian Siti Maryam mengandung. Wah, ini kan jadi heboh satu kampung nih. Yerusalem itu jadi heboh semuanya. Semua ini di sini yang kemudian dikatakan. Siti Maryam tuh nggak pernah keluar, tahu juga orang kok dia mengandung. Iya, makanya kok bisa Siti Maryam nggak pernah keluar, ini justru bisa hamil. Berarti ada sesuatu yang keji yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi ini buhtanan aziman. Ini tuduhan yang sangat biadab yang dilakukan oleh yaitu pendeta-pendeta Yahudi. Rahib kalau mereka sebut, rahib Yahudi. Kalau kita kan ulama. Kalau Kristen kan pendeta, kalau Yahudi rahib. Jadi pendeta tokoh ulama mereka itu, rahib mereka itu menuduh Siti Maryam ini melakukan perbuatan biadab, itu zina. Wa qaulihim, dan perkataan mereka. Apa kata mereka? Muftakhirin, mereka membanggakan kesombongan apa yang mereka lakukan. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sungguh kami telah berhasil membunuh Al-Masih, orang yang akan ditunggu di akhir zaman nanti. Siapa? Isa putra Maryam. Kami telah membunuhnya. Mereka katakan terang-terangan. Mereka bangga menyebut mereka berhasil membunuh membunuh Nabi Isa putra Maryam tersebut. Rasulullah, padahal dia adalah utusan Allah Ta'ala. Nah, jadi karena kumpulan-kumpulan keingkaran dan perbuatan zalim dan aniaya yang mereka lakukan selama ini, maka Allah Ta'ala kemudian menghukum mereka, yaitu orang bangsa Israel. Nah, jadi untuk membantah ucapan daripada siapa? Orang-orang Israel yang mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah berhasil membunuh Isa putra Maryam. Jadi ini dalam ungkapan di sini disebutkan oleh ayat Al-Qur'an, orang Yahudi mengaku sendiri bahwa mereka yang membunuh Isa putra Maryam. Meskipun kalau dalam sejarah Nasrani mereka mengatakan yang mensalib itu adalah raja dan pasukan tentara Romawi. Karena waktu itu Yerusalem, Palestina itu dikuasai oleh bangsa Roma.
Rum, dalam Al-Quran disebut Rum. Dan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan tidaklah mereka berhasil membunuh akan Isa alaihissalam, dan tidak pernah mereka itu mensalibnya, menggantungnya di atas kayu salib Nabi Isa alaihissalam. Lantas siapa yang mereka cambuk di jalan, mereka taruh lagi kawat berduri, kemudian mereka memikul salib itu sampai digantung di atas, kemudian dipaku kedua tangannya dan kakinya. Siapa itu? Walakin syubbiha lahum. Yang dibunuh dan yang disalib pada waktu itu adalah orang yang disamakan wajahnya dengan Nabi Isa, sehingga nampak di pandangan mereka tentara-tentara Israel tadi, tentara Romawi tadi tersebut, dan orang-orang Israel atau pendeta-pendeta yang jahat tadi itu, rahib-rahib Yahudi tadi tersebut, nampak yang ada di depan mereka itu Isa. Jadi yang terlihat bukan orang yang asli, yang terlihat di dalam pandangan mereka Allah nampakkan adalah Nabi Isa. Jadi ini kan al-maqtul wal maslub, yang dibunuh dan yang disalib adalah sahibnya Nabi Isa alaihi salam. Dia termasuk murid Nabi Isa alaihi salam. Jadi Allah Ta'ala meletakkan posisi Isa, meletakkan orang tersebut pada posisi Isa, kemudian diserupakan wajahnya sehingga mereka nampak di wajah mereka, di pandangan mereka nampak itu bukan Nabi Isa. Kemudian mereka menyangka secara yakin bahwa itulah adalah Isa alaihissalam. Maka kemudian tentara Romawi mengambilnya, mensalibnya, memakunya, dan dia meninggal di atas bukit Golgota. Jadi ini kisah Nabi Isa alaihissalam. Ini betul diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai bentuk bantahan terhadap keyakinan kaum Nasrani, kaum Kristiani, yang mereka menuhankan Isa alaihissalam, dan mereka mengatakan Isa itu dibunuh. Isa dibunuh, padahal Nabi Isa alaihissalam tidaklah dibunuh. Jadi kalau ditanya, Nabi Isa meninggal tidak? Nabi Isa wafat tidak? Berarti Nabi Isa tidak wafat dan tidak meninggal, tetapi diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit berapa, Ibu? Langit yang berapa? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, 5, 6, 7. Setiap langit itu ada Nabi. Ada Nabi yang diletakkan oleh Allah Ta'ala mendiami langit tersebut, sehingga dalam perjalanannya Nabi Muhammad berjumpa dengan para Nabi tersebut. Coba kita naik pesawat kan, udah sampai langit nggak kita naik pesawat? Ya? Kita sampai di langit dan tidak waktu naik pesawat itu. Nah, pertanyaannya waktu kita sampai di langit itu langit berapa tuh? Langit 1 atau langit kedua? Kalau awan yang putih kan? Nah, di atas awan ada langit. Langit kita sudah ada di langit itu. Jadi kok ada nggak kita jumpa dengan Nabi? Nabi yang 7 tadi tersebut di setiap langit tingkatan yang 7 tadi. Jadi di sini dijelaskan oleh saya mendapat penjelasan, ada orang yang mengadu antara ilmiah dengan agama. Ilmiah dengan agama. Mengadunya begini. Tidak benar ada manusia yang berhasil menginjakkan kakinya ke bulan. Tidak benar. Karena apa? Itu sudah di luar angkasa. Di luar angkasa itu tidak mungkin ada orang yang bisa tembus ke luar angkasa kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena setiap kita ingin keluar daripada pintu-pintu langit tersebut sampai keluar angkasa itu harus ada izin. Karena Nabi Muhammad langit 1 ditanya siapa, udah diutus enggak? Kalau udah masuk, kan begitu. Kalau belum diutus belum boleh. Naik begitu langit kedua juga begitu, ditanya sama malaikat penjaga langit kedua, ditanya ada izin enggak dia, udah diangkat enggak dia, udah jadi nabi. Udah, naik langit ketiga sampai langit ketujuh baru dia tembus keluar angkasa. Jadi ini pemahaman langit berdasarkan ilmu syariat, langit berdasarkan ilmu syariat beda dengan berdasarkan ilmu falak, ilmu perbintangan atau ilmu astronom. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu langit berdasarkan ilmu syariat. Langit berdasarkan ilmu syariat artinya ini jelaskan oleh Abu Tumin Blambalade.
Nah, jadi kalau orang sudah melewati langit pertama, apakah berarti dia sudah sama seperti Nabi? Kemudian dia sudah menembus luar angkasa, apakah dia sama seperti Nabi juga? Tidak, beda. Nah, langit syariat beda dengan langit secara ilmu astronomi. Nah, jadi kalau secara astronomi zahir, lahiriah, tapi ilmu secara syariat, ilmu yang dimaksud di sini, langit yang dimaksud di sini adalah itu alamnya. Di situ adalah alamnya malaikat. Jadi ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kan malaikat Jibril turun ke langit bumi. Kemudian ditanya sama Rasulullah, "Ya Jibril, ada kabar gembira apa Allah siapkan untuk aku ketika aku hampir meninggal?" Itu hari pada waktu Nabi meninggal kan. Kemudian Jibril mengatakan, "Semua malaikat penghuni langit semua sudah menantimu. Mereka sudah berbaris, bahkan pintu-pintu langit, penghuni langit dan pintu-pintu surga semuanya sudah dibuka dan semua penghuni langit dan penghuni surga semuanya sudah siap menanti Muhammad dan menghias yaitu langit dan surga itu untuk menyambut kedatanganmu." Jadi itu ada penduduknya di situ. Nah, tapi kan kita naik pesawat nggak nampak. Kalau itu ilmu secara falak, maka kita akan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad menembus hal tersebut. Nabi Muhammad tembus, lewat. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada orang yang bisa menembus langit, kemudian membantah bahwa tidak ada orang yang sampai mendarat ke bulan, itu dia tidak memahami bahwa yang dimaksud di situ yang ditembus oleh manusia astronom sampai ke bumi, mendarat ke bulan, itu adalah menembus langit secara ilmu astronom. Bukan ilmu secara langit berdasarkan pemahaman ilmu syariat, bukan langit berdasarkan pemahaman ilmu syariat. Karena berdasarkan pemahaman ilmu syariat, langit itu ada izinnya kalau untuk kita tembus gitu. Nah, jadi tidak sembarang orang untuk bisa menembus yaitu langit yang ditembus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga tidak boleh kita adu antara ilmu falak dengan ilmu syariat. Tidak bisa kita adu antara ilmu astronomi dengan ilmu syariat. Sehingga kemudian menimbulkan perasaan seperti ini. Oh, berarti ilmu syariat ini tidak mendukung ilmu astronom, tidak mengakui ilmu falak, ilmu luar angkasa. Nah, buktinya mereka tidak percaya padahal orang udah foto. Neil Armstrong udah tancap bendera lagi. Ya kan? Di bulan ketika dia pertama kali mendarat. Nah, sekarang bagaimana? Orang rata-rata udah berangkat nih ke luar angkasa tiap hari ini. Ya kan? Orang Rusia, orang Cina, orang Jepang, mereka bikin kapsul, bukan kapsul obat ya, bikin kapsul pesawat bentuk kapsul, diterbangkan ke luar angkasa, mendarat mereka ke bulan. Bukan bulan saja sekarang, udah sampai ke Mars. Mereka udah menjajaki yaitu planet Mars. Jadi kalau kita tidak mengakui ilmu falakiyah, kita tidak mengakui ini, berarti mereka akan menuduh bahwa ilmu syariat ini tidak benar. Bukan begitu. Ilmu syariat ini benar, ilmu falak itu juga benar. Cuma yang ditembus oleh orang-orang luar angkasa itu bukan langit berdasarkan ilmu syariat. Karena untuk menembus langit yang disebutkan dalam Al-Quran berdasarkan ilmu syariat harus ada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Sekarang kita pertanyaan begini, Ibu. Apa beda alam kubur dengan alam barzakh? Ya kan? Kalau kita bilang alam kubur liang lahat tadi itu, yang kita maksud itu alam kubur liang lahat, nggak akan jumpa kita dengan almarhum yang sedang duduk di dalam liang lahat tersebut. Yang kita lihat dia berbaring jasadnya, tapi rohani dia mana? Rohani dia tidak. Zahirnya cuma 2 meter, panjangnya kan 2 meter, panjangnya 1 meter ya, 2 meter ya, tingginya 1 meter berapa senti lah. Nah, sekedar orang berdiri itu bisa untuk naik lagi ke atas kalau dia menerima jenazah. Nah, kalau kita maksud di situ itu sama saja, berarti kita tidak akan percaya dengan azab kubur dan juga nikmat dalam kubur. Zahirnya jasadnya terbujur seperti itu. Zahirnya cuma ukuran luasnya di dalam itu cuma 2x1 atau 2x1,5. Tapi kalau dia berbicara tentang alam barzakh yang diriwayatkan oleh Rasulullah, bahwa di situ adalah permulaan di antara permulaan akhirat. Kalau permulaan di situ buruk, berarti di situ adalah lubang neraka. Kalau permulaan di situ baik, berarti itu adalah taman di antara taman-taman surga. Berarti yang almarhum yang dalam liang lahat itu, dia sedang menikmati kenikmatan yang ada dalam liang tersebut, yang ada dalam taman tersebut. Tapi begitu kita gali kubur, tidak ada apa-apa.
Ya, jadi kalau kita tidak percaya berarti kita ingkar dengan azabku, sedang mengimani azab kubur termasuk kewajiban kita selaku umat muslim. Jangan jauh-jauh juga. Kita bilang iblis, iblis kita percaya kan? Tapi kita tidak pernah lihat bagaimana iblis itu bentuknya. Tidak pernah Allah Ta'ala nampakkan kepada kita. Ya, tapi kita percaya. Karena apa? Tanda kita percaya. Kalau kita sudah mulai emosi, kalau kita sudah melampaui batas, ya kan? Kemudian kita melakukan hal yang diharamkan, nah berarti kita sudah dikendalikan oleh bukan diri kita dikendalikan oleh makhluk lain. Ada makhluk lain yang menghasut supaya kita melakukan hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, karena situ setannya masuk. Nah, kemudian ini mana ini? Tadi masih berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi orang-orang Yahudi ketika Rasulullah berdakwah kepada mereka di Madinah dan di Mekah, mereka berkata kepada Nabi Muhammad adalah penyihir dan putra daripada penyihir. Bukan Nabi saja penyihir, ayahnya juga penyihir. Jadi mereka benci dengan Nabi Muhammad yang orang Israel. Betul-betul benci sekali. Jadi Nabi Muhammad Abdullah, ayah daripada Nabi Muhammad, enggak ada salah dengan mereka pun dikatakan sebagai penyihir. Jadi penyihir putra daripada penyihir. Sama sebanding dengan perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa bahwa utusan kalian yang diutus kepada kalian itu gila. Jadi Fir'aun berkata kepada Nabi Musa bahwa Rasul yang kalian anggap sebagai Rasul. Jadi orang-orang Israel ini kan percaya kepada Nabi Musa. Mereka tidak percaya kepada Nabi Isa, mereka tidak percaya apalagi kepada Nabi Muhammad. Sedangkan dari golongan kelompok mereka Israel, sama-sama Israel, Nabi Isa mereka tidak percaya. Apalagi di luar bangsa mereka, yaitu orang Arab. Jadi mereka tidak percaya pada Nabi Muhammad. Pertama, karena Nabi Muhammad ini bukan bangsa Arab. Yang kedua, mereka tidak mau menerima nabi selain Nabi Musa. Kalau Isa, mereka tidak terima. Musa mereka terima. Kenapa? Karena Musa menyelamatkan mereka daripada penganiayaan Fir'aun. Jadi mereka senang dengan Nabi Musa. Karena Fir'aun menindas mereka, membunuh mereka, menjadikan orang-orang Israel ini sebagai budak untuk membangun istana-istana, yaitu Fir'aun di Mesir. Maka datanglah Musa membebaskan bangsanya, karena Musa berasal daripada ayah dan ibu bangsa Israel. Sehingga mereka cinta kepada Nabi Musa. Jadi kalau ditanya kenapa Nabi Musa diterima, Nabi Isa kan sama-sama orang Israel juga, tapi kenapa tidak diterima oleh orang Israel? Karena Nabi Isa tidaklah seperti Nabi Musa dalam pandangan mereka. Nabi Musa berhasil menyelamatkan mereka, membebaskan daripada penganiayaan yaitu Raja Fir'aun. Nabi Isa tidak. Justru Nabi Isa mengajak mereka agar kembali kepada ajaran Nabi Musa yang lurus, yang mereka sudah simpangkan, mereka sudah selewengkan. Apa yang mereka selewengkan? Allah Ta'ala saja yang disembah. Tapi mereka menjadikan Uzair, yaitu salah satu tokoh yang mereka anggap suci, sebagai yaitu putra daripada Allah Ta'ala. Jadi putra dari Allah Ta'ala juga Tuhan menurut versi mereka. Sama seperti kejadiannya pada umat Nasrani. Nabi Isa alaihissalam mengajar kepada mereka bahwa Allah Ta'ala Tuhan dan semua selain dari itu adalah utusan Allah Ta'ala. Kalau mereka menabi, bahkan Nabi Isa sendiri mengatakan, saya ini adalah hamba yang diutus oleh Allah Ta'ala, bukan sebagai Tuhan. Maka sembahlah hanya kepada Allah. Nah, ini yang tidak mereka terima. Jadi mereka sama seperti juga Fir'aun yang mengatakan kepada Musa bahwa utusan yang kalian bawa dan utusan yang kalian yakini sebagai nabi kalian ini adalah orang gila. Jadi Fir'aun mengatakan kepada Musa orang gila, maka orang Israel mengatakan kepada Nabi Muhammad adalah penyihir, anak penyihir. kita kalau dengar zaman sekarang ada orang mengatakan seperti itu kan aneh ya. Dan perkataan orang-orang musyrik Arab tentang hak Nabi Muhammad. Wahai pemuda yang diturunkan ke atasnya, yaitu peringatan, sungguh engkau adalah orang gila. Dijawab juga bahwa sesungguhnya di antara kalamnya Allah Ta'ala ada yang memuji dan ada juga yang membersihkan daripada apa yang ditujukan kepada orang-orang
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dihina kepada Nabi Muhammad dibersihkan oleh Allah taala. Nah, tuduhan-tuduhan mengatakan Nabi Muhammad gila, mengatakan Nabi Muhammad ini penyihir, itu dibersihkan oleh Allah taala dengan diturunkan wahyu-wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad itu terangkat derajatnya yaitu dengan pujian dari Allah taala. Dah. Tunggu dulu sebentar Ibu ya. Ru'ya anna ruhtan minal yahudi sabbuhu wa ummahu fada'a alaihim famasakhahumullahu kirdatan wa khanazira fajtama'atil yahudu ala qatlihi fa akhbarahu Allah bidzalika wa kana lahu sahibu munafiq fa qalu lahu idhhab ila Isa wa akhrijhu lana falamma dakhala dar Isa alqa shibahahu alayhi wa rufi'a Isa ila sama' falamma kharaja ilaihim qataluhu. Jadi di sini dikatakan ada sekelompok orang Yahudi yang dicaci juga keluarganya, kemudian dipanggil kelompok tersebut, dan sekelompok orang Yahudi itu dilaknat, dikutuk, berubah menjadi kera. Ya, dilaknat oleh Allah taala sehingga berubah menjadi kera dan anjing. Kirdatan wa khanazir. Jadi ini dalam riwayat ini tentang siapa orang yang dirubah sehingga dia menyerupai Nabi Isa, dan disalib itu siapa? Nah, ada sekelompok orang Yahudi yang dicela oleh orang Yahudi. Jadi ada sekelompok orang Yahudi juga dicela oleh orang Yahudi. Dah. Karena keterlaluannya mereka sehingga kemudian mereka itu dirubah, dilaknat, berubah menjadi kera dan juga anjing. Jadi ada sekelompok, ini kelompok Yahudi banyak. Dah. Ada satu kelompok yang keterlaluan. Udah nggak tahu, udah batasnya nggak terlalu berlebihan sekali dalam masalah kekufuran. Sehingga saking berlebihannya mereka, kelompok ini kemudian dirubah, yaitu sebagiannya itu menjadi kera, sebagian menjadi anjing. Nah, kelompok inilah kemudian disepakati oleh orang Yahudi yang lain, padahal ini sama-sama Yahudi ya, disepakati untuk dibunuh. Ibu ya? Nah, disepakati untuk dibunuh. Nah, maka peristiwa ini diberitakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa. Peristiwa ini disampaikan kepada Nabi Isa. Dah, titik. Nabi Isa memiliki seorang sahabat. Nah, ini berita ini sampai tentang ada sekelompok orang Yahudi yang keterlaluan, kemudian dikutuk menjadi kera dan dikutuk menjadi anjing. Kisah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa sebagian kelompok Yahudi yang dilaknat berubah karena keterlaluan kekufuran mereka ini, dan
hendak dibunuh juga oleh sesama orang Yahudi. Dan kisah ini disampaikan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa menceritakan kepada muridnya. Yang disebut di sini sahib kawannya Nabi Isa alaihissalam. Muridnya sekaligus kawan alaihissalam. Tetapi kawannya ini adalah sosok munafik. Dia baik dengan Isa secara zahir, tapi pada hatinya dia tidak suka dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian orang-orang Israel memanfaatkan yang tidak menyukai Nabi Isa, memanfaatkan kawannya ini untuk mencari tahu di mana posisi Nabi Isa. Jadi kawannya ini, yang munafik ini, dia yang memberikan informasi kepada yaitu pendeta Yahudi yang benci kepada Nabi Isa. Kemudian orang-orang pendeta-pendeta Yahudi ini, rahib-rahibnya, memerintahkan kawannya yang munafik ini untuk pergi mencari di mana posisi Isa alaihissalam. Kalau kamu sudah jumpa dengan Isa, di mana dia, bawa dia kepada kami. Untuk apa? Ya otomatis untuk dibunuh. Falamma dakhala dara Isa, maka tatkala kawannya Isa yang munafik ini telah sampai masuk ke dalam rumah Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba Allah Ta'ala rubah wajahnya menyerupai dengan Nabi Isa. Jadi ini cuak. Ya, ini cuak. Jadi pengkhianat. Ya, dia murid Nabi Isa, tetapi dia munafik, pengkhianat, cuak. Jadi dia diutus oleh orang-orang pendeta Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa. Karena kenapa? Pengaruh. Kenapa orang-orang Yahudi yang tokoh-tokoh ulama Yahudi ini, mereka kan alim, mereka kan tahu isi kitab Taurat. Tapi kenapa mereka benci dengan Nabi Isa? Padahal Isa kan mengajarkan tentang isi Taurat juga. Di samping juga Nabi Isa membawa wahyu yang lain, yaitu kitab Injil. Kenapa mereka benci kepada Nabi Isa? Persaingan yang pertama, karena mereka tidak ingin apa yang mereka pegang selama ini dirubah oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka benci kepada Nabi Isa ini. Pendeta-pendeta Yahudi ini benci kepada Nabi Isa itu, karena ajaran yang diajarkan dalam Injil itu berbeda dengan sebagian dengan yang dalam kitab Taurat. Kenapa berbeda? Karena dalam Taurat mereka sudah rubah-rubah, diluruskan kembali oleh Nabi Isa. Maka mereka benci kepada Nabi Isa. Dan informasi tentang posisi Nabi Isa ketika hendak mereka bunuh dapat daripada kawannya Isa yang munafik ini. Maka mereka perintahkan untuk di mana Isa, kalau udah dapat bawa dia keluar. Ternyata ketika dia masuk ke dalam rumah Nabi Isa, Allah Ta'ala mentakdirkan wajahnya berubah menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pada waktu itulah Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa sebelum keluar dari rumah. Jadi Nabi Isa tidak sempat keluar dari rumah. Tidak sempat keluar dari rumah. Begitu si pemuda kawan Isa yang munafik ini sudah dirubah, dia ingin membawa Isa keluar, tapi Allah menghendaki Isa diangkat ke langit. Otomatis kan dia sendiri yang keluar. Ketika dia keluar, wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Yang ditangkap siapa? Dia yang ditangkap akhirnya. Akhirnya dia yang disalib. Jadi dalam riwayat yang masyhur yang kita kenal itu namanya siapa? Yang disalib tadi ini, kawan Nabi Isa ini. Siapa namanya, Ibu? Yahuda Iskariot. Yahuda Iskariot, mirip Yahudi juga ya, namanya Yahuda. Yahuda Iskariot. Dia yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi begitu dia keluar, dia tidak sadar kalau wajahnya udah sama dengan Nabi Isa. Sementara dia bilang, Isa ada di dalam, tangkap dia. Sementara tentara Romawi yang sudah menunggu di luar mengatakan, tidak ada Nabi Isa, kamu Isa sendiri. Mereka masuk ke dalam, tidak ada Nabi Isa, karena Nabi Isa sudah diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala. Inilah maksud di dalam ayat dikatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka
berhasil membunuh Isa, tidaklah mereka berhasil mensalib Isa, walakin syubbiha lahum, akan tetapi disamarkan. Ada wajah yang diserupakan dengan Isa dengan sosok pemuda yang munafik tersebut. Nah, jadi munafik tadi inilah yang kemudian yang disalib, dan inilah yang kemudian yang disembah oleh kaum Nasrani. Nah, ini berdasarkan akidah kita umat Islam. Terlepas mereka orang Nasrani tidak percaya, yaitu lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian ya silahkan agama kalian, untuk kami ya itu penjelasan kenapa kami tidak mengimani Nabi Isa sebagai Tuhan. Kami hanya mengimani Nabi Isa alaihissalam hanyalah sebatas seorang nabi dan Rasul yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diangkat derajatnya, bahkan tidak berhasil dibunuh. Ya, jadi jawaban kita, kenapa umat Islam tidak mengakui Isa alaihissalam sebagai Tuhan? Yang pertama, Nabi Isa hanyalah seorang nabi dan rasul. Kemudian tentang keyakinan umat Nasrani yang meyakini bahwa Isa alaihissalam itu dibunuh di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Jadi untuk menebus dosa manusia. Jadi ada keyakinan di dalam keyakinan umat Nasrani mengatakan kenapa Tuhan mereka itu rela untuk disalib. Jadi untuk mereka membantah bahwa ada orang Islam yang mengatakan Tuhan tidak boleh dibunuh. Kalau tidak Tuhan itu berhasil dibunuh, berarti bukan Tuhan. Ya kan? Nah, Tuhan kenapa berhasil dibunuh? Kalau dia Tuhan berarti dia tidak mungkin dibunuh. Karena Tuhan Maha Kuasa kan? Tuhan Maha Kuasa. Kok Tuhan dibunuh? Dijawab, Nabi Isa rela dibunuh di tiang salib sebagai bentuk tebusan terhadap dosa anak manusia. Nah, kita jawab juga, tidak ada dosa warisan. Tidak ada dosa warisan. Dalam Islam tidak mengenal dosa warisan. Anak tidak mewarisi dosa ayah dan ibu. Cucu tidak mewarisi dosa kakek dan neneknya. Kan begitu, Ibu? Jadi tidak ada dalam Islam itu dosa warisan seperti yang diyakini oleh Nasrani. Nah, ini perbedaan ini antara keyakinan Nasrani dengan Islam. Sehingga butuh kepada penebus dosa. Islam tidak butuh kepada penebus dosa. Gitu. Jadi Nabi Isa tidak mesti dia menebus dosa, yaitu manusia-manusia umat daripada Nabi Isa alaihissalam, tidak perlu. Karena setiap orang harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi tidak ada nanti anak yang berdosa, orang tua yang pikul dosa anak. Tidak ada ibu-ibu, ya, tidak ada. Cuma mengurangi dosa bisa. Anak mengurangi dosa orang tua, bagaimana caranya anak mengurangi dosa orang tua, Ibu? Ada nggak? Berdoa, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Maka dosa orang tuanya dengan keberkahan kesolehan anak yang soleh tadi itu bisa diampunkan dosanya. Ya, jadi itu, Ibu ya. Tapi kalau anak memikul dosa orang tua tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Tidak ada cerita anak memikul dosa orang tua. Nih, ibunya penzina, ayahnya penzina, lahirlah anak zina. Apakah anaknya ini menanggung dosa zina daripada ayah dan ibu? Tidak. Dalam Islam anak tetap lahir suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa setiap yang lahir itu lahir dalam kondisi suci. Kecuali kedua orang tuanya berhasil kemudian menyahudikan dia, menasranikan dia, atau memajusikan dia. Menjadikan dia menjadi pemeluk Yahudi seperti agama orang tuanya, menjadikan dia pemeluk Nasrani Kristen seperti agama orang tuanya, atau menjadikan dia pemeluk penyembah api seperti agama Majusi. Tapi selama dia belum baligh, dia masih masuk dalam kelompok anak yang masih dalam kelompok anak yang dibawa, yaitu mukallaf, belum ada beban hukum, dia masih dalam kondisi suci meskipun dia masuk gereja. Berapa tahun anak itu dikatakan mukallaf? Berapa tahun itu dikatakan mukallaf? Kalau perempuan 11 tahun sudah datang haid, kalau laki-laki 16-17 tahun sudah keluar air mani. Kalau dia belum masuk injak pada usia yang sudah berhaid dan sudah keluar air mani, maka kalau belum masuk usia mukallaf tadi, meninggal dunia, maka dia masuk dalam kelompok yaitu fitrah, masih yaitu anak suci. Dia masih ahli surga dia. Meskipun dia sudah makan babi, meskipun dia sudah makan babi.
Meskipun dia udah makan anjing, meskipun dia udah makan anjing. Meskipun dia udah masuk gereja. Meskipun dia udah masuk ke sinagog. Sinagog apa Ibu? Tempat ibadah orang Yahudi. Meskipun karena dia dijamin oleh Allah Ta'ala bahwa setiap anak yang baru dilahirkan, yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan suci. Kecuali ketika dia udah ada taklif beban hukum secara syariat, usia sudah masuk usia dewasa, tapi dia masih beriman dengan ajaran ayahnya dan ibunya, meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan kufur, kafir kepada Allah. Nanti dia masuk dalam kelompok ahli kafir, orang-orang kafir gitu. Cuma bagaimana nanti kalau dia suci berarti dia masuk dikuburkan nanti dalam kuburan orang Islam? Tidak. Kalau orang tuanya Nasrani meninggal dalam keadaan anak itu masih kecil, ya hak orang tua lah mau kuburkan dia dalam kuburan tempat kompleks pemakaman orang Nasrani. Cuma di alam barzahnya beda. Dia masuk dalam surga. Sebelum dia balik dia nggak berdosa dia. Nggak berdosa. Nggak berdosa Ibu. Dia kan nggak tahu. Iya. Ustaz bilang tadi kan dosa anak tidak dipikul sama orang tua. Tapi yang dibilang misalnya Salah, terbalik Ibu ya. orang tua. Dosa orang tua tidak dipikul anak. Jangan dibalik. Dosa anak tidak dipikul orang tua. Mungkin itu pertanyaan Ibu. Kalau dosa anak dipikul oleh orang tua, ada Ibu tanggung jawab orang tua kepada anak. Kalau anak bersalah, orang tua juga ada tanggung jawabnya, itu harus dipikul nanti di akhirat. Makanya wasiat itu yang diingatkan ketika meninggal dunia, jangan bagi-bagi wasiat, jangan bagi-bagi harta warisan. Wasiat yang paling terakhir, ittaqullah. Pada anak-anak, kalau kita udah hampir meninggal nih kan, kumpulin anak-anak. Apa wasiat kita? Ittaqullah. Takut kalian kepada Allah. Kalau takut berarti sudah dua di situ masuk. Taati, jauhi. Taati perintah Allah, jauhi larangan Allah. Meninggal dunia, selamat. Kalau anak tetap berjudi, orang tua lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab orang tua. Selamat kalau anak masih buka aurat. Selamat kalau anak masih meninggalkan sholat. Kenapa? Ya Allah, saya sempat wasiat sebelum meninggal dunia. Ittaqullah. Saya perintahkan sebagai tanggung jawab sebagai orang tua, takutlah kalian, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Nah, anak ini kemudian sesudah kita meninggal dunia, dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia meninggalkan hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, kita lepas. Kalau belum Lepas tanggung meninggal, jawab. kalau orang tuanya belum meninggal, anaknya belum tutup aurat. Dikasih tahu nggak mau. Kewajiban orang tua itu mendidik anak. Nah ini, kewajiban orang tua itu mendidik anak. Bukan sekedar memberitahu. Selama dia masih dalam tanggungan orang tua, kewajiban orang tua adalah mendidik anak itu. Jadi orang tua tetap bertanggung jawab, tidak boleh lepas tangan. Sampai dia mau. Iya betul, sampai dia mau, sampai dia mengerjakan. Karena itu diperintahkan, idza balaga muru sibyanakum bisalat idza balaga sab'a sinina. Pindah boleh. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi perintahkan kepada anak kalian itu dengan sholat kalau sudah sampai usia 7 tahun. Kalau usia 17 tahun baru diperintah sholat, anaknya bakal melawan Ibu. Iya. Nggak tutup aurat, dibilang tunggu tua dulu. Udah nikah baru. Kalau sudah, berarti anaknya itu anak durhaka tuh, karena dari kecil dia udah melawan orang tua, masih masuk dalam anak durhaka, berarti orang tua tidak amanah, tidak berhasil untuk mendidik. Makanya mendidik itu dari kecil, karena dari kecil itulah masih patuh. Memang dia yang bangsa melawan juga tuh orang tuanya belum. Orang tuanya udah pakai jilbab, ini anak-anaknya tunggu kalau udah nikah nanti baru pakai jilbab bilang. Ya, kalau ada umur panjang, kalau meninggal. Iya, enggak, itu betul. Enggak, maksudnya orang tuanya gimana? Anak nggak mau patuh kayak mana masuk ibunya kayak gitu. Ini kan batasnya tadi Ibu, saya bilang taklif, batasan orang tua sampai kapan bertanggung jawab kepada anaknya. Batasan sampai kepada dia itu sudah balik, sudah dewasa. Iya, udah dewasa. Nah, jadi tadi batasan wanita yang udah dewasa umur 11 tahun, 12 tahun udah dewasa. Iya. Jadi sebelumnya itu di situ kewajiban orang tua. Nah, begitu juga yang laki-laki, batasan sampai usia 17 tahun sudah mengeluarkan mani. Berarti dia sudah ketika lewat berarti orang tua sudah lepas daripada tanggung jawab tersebut. Cuma kewajiban sebagai bentuk moral untuk perintah untuk mengajak orang kepada kebaikan. Sedangkan orang lain saja wajib, apalagi anak sendiri. Cuma di mana letak tanggung jawab yang harus dipikul orang tua? Ketika dia masih belum dewasa, belum dibebankan dengan kewajiban syariat.
Karena seorang gadis, anak gadis ibu ya, kalau belum keluar darah haid, dia buka jilbab tidak berdosa kan? Nah, tidak berdosa. Anak perempuan ibu ya, umur 10 tahun, belum keluar darah haid. Kita udah perintahkan dia pakai jilbab. Ya. Tapi kalau dia keluar tidak pakai jilbab berdosa tidak? Tidak. Tidak berdosa. Tapi orang tua berdosa tidak membiarkan. Orang tua berdosa tidak, bukan membiarkan. Berdosa tidak orang tua tidak menyuruh anaknya pakai jilbab. Berdosa. Karena perintah itu berlaku bukan hanya pada perkara sholat. Karena sejak usia 7 tahun diperintahkan Nabi ajarkan sholat. Berarti apa? Ajarkan juga yang berkaitan dengan apa? Menutup aurat. Dan semua perintah Allah Ta'ala yang wajib, dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Cuma anak kalau melanggar tidak berdosa. Karena kenapa? Belum mukallaf. Belum sampai pada batas usia yang kena kewajiban. Cuma kalau dikerjakan dia dapat pahala. Tidak dikerjakan tidak berdosa. Disitulah letak kewajiban orang tua. Letak kewajiban orang tua untuk menyampaikan, mendidik, membentuk karakter itu sejak kecil. Nah, kalau udah dewasa, kalau dia udah sampai baligh, udah sampai usia yang wajib mengerjakan ibadah sholat, nah, maka anak di sini sudah menanggung kalau dia tidak mengerjakan perintah dari Allah Ta'ala. Nasihat orang tua tidak didengar misalkan, dia sudah berdosa kalau dia tidak patuhi. Tapi kewajiban orang tua tetap harus menyampaikan sampai dia sadar. Dan tidak ada batas. Sampai kapan saya harus menyampaikan sama dia? Enggak ada batas ibu. Selama ibu masih hidup, melihat dia menyeleweng, menyimpang dari agama, tetap kewajiban orang tua harus tetap menyampaikan kebaikan kepada anaknya dengan harapan agar dia berubah. Karena kembali dapat hidayah atau tidak hidayah itu kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan nanti disamakan dengan anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kanaan. Jadi Kanaan kan anak Nabi Nuh. Anak Nabi siapa? Nabi Nuh ya kan? Itu saja tidak mau patuh kepada ayahnya. Disuruh naik kapal laut nggak mau. Dia mau naik gunung. Hanya tenggelam dia waktu tsunami masa Nabi Nuh. Kan jangan samakan begitu. Ya, karena masalah hidayah itu tergantung kepada Allah. Kita cuma kewajiban menyampaikan dan mendidik saja. Dah. Ya, jadi tadi udah sampai di surat yang keberapa, ayat yang keberapa Ibu? Jadi itu tadi kisah Nabi Isa alaihissalam, begitu ceritanya Ibu ya. Jadi usia Nabi yang paling muda siapa yang meninggal dunia? Jadi begini Ibu ya. Nabi yang paling muda di dunia ini adalah Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad 63 tahun, Nabi Isa 30 tahun Ibu. Ada satu versi 30, ada 33, ada 31. Tapi Isa tidak meninggal. Cuma tugasnya selesai pada usia 30-an. Diangkat ke langit. Jadi Nabi yang paling muda selesai tugasnya Nabi Isa, tapi tidak wafat. Masih muda sekali. Bahkan belum menikah. Belum menikah. Enggak sempat menikah Nabi Isa alaihissalam. Itu waktu dikejar-kejar oleh orang Romawi, dicari-cari dia ketika dia berdakwah kan dikejar-kejar. Dia bahkan sembunyi di belantara di hutan. Naik ke atas pokok pohon dia sembunyi. Itu orang Romawi, tentara itu lari sedang razia, dibawa mencari dia dalam hutan. Hanya dia berhari-hari di atas pohon tuh makan daun-daun tuh. Jadi daun-daun pohon-pohon itu dimakan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam berdakwah. Itu perjuangan Nabi Isa alaihissalam dalam menyebarkan ajarannya. Jadi kemudian Allah Ta'ala angkat. Kemudian sampai di mana tadi? 158. Sedikit lagi, 2 ayat lagi ya. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Dan perkataan mereka, sungguh telah membunuh oleh kami akan Al-Masih yang dinanti di akhir zaman, yaitu Isa putra Maryam, utusan Allah Ta'ala. Dan tidaklah, kata Allah Ta'ala, mereka membunuhnya dan tidaklah mereka mensalibnya. Akan tetapi yang disalib dan dibunuh adalah yang dimiripkan kepada mereka, yang diserupakan kepada mereka wajahnya, sehingga itulah yang dibunuh dan disalib. Ialah kawannya Isa yang berkhianat kepada Nabi Isa, sehingga mereka menyangka itulah Isa. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat tentang Isa, mereka berada di dalam keraguan yang nyata. Mereka tidak yakin ketika mereka menangkap kawannya Nabi Isa.
Dan mereka tetap menyalibnya. Menyalibnya pun dalam keadaan mereka ragu-ragu tentang itu Isa apa bukan. Tapi mereka tetap menyalib. Nggak ada lain dalam rumah. Cuma dia memang yang ada dalam rumah. Dan mirip dengan Isa. Akhirnya dialah yang kemudian disalib dan digantung. Nanti yang dipaku dan disalib di atas bukit. Jadi mereka tidak yakin ketika mereka membunuh. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan juga yaitu tentara Romawi. Lama ra'ul maqtulal wajha, pada waktu mereka melihat wajah orang yang dibunuh tersebut mirip dengan wajah Isa. Tetapi jasad badannya tidak sama dengan badannya Isa. Ini aneh. Mukanya sama tapi badannya postur tubuhnya beda. Postur tubuhnya beda. Isa ini kan ramping dia badannya kan. Dia enggak gemuk, dia ramping badannya, agak kurus badannya Nabi Isa alaihissalam. Tapi agak-agak ya pokoknya badannya nggak sama. Ketika disalib kok orangnya wajahnya sama tapi badannya beda ya. Nah, jadi kata sebagian pendeta Yahudi ataupun tentara Romawi, bukan dia ini. Bukan dia ini. Mukanya iya tapi badannya bukan dia ini. Wa qala akharin, dan yang lain berkata, bal huwa. Dia itu dia. Memang dia, bukan orang lain. Sudah dia ini. Jadi mereka saling saling adu argumen ketika mereka mendapatkan orang yang keluar dari rumah itu mirip dengan Isa dan dicari di dalam gak ada orang lain. Malahum bihi min ilmin illa tiba'azan. Tidak mereka mendapatkan ketika mereka membunuh laki-laki tersebut yang mereka yakini sebagai Isa, yaitu keyakinan, melainkan hanyalah mengikuti prasangka dan dugaan-dugaan semata mereka saja. Dah. Akan tetapi yang mereka ikuti bukan keyakinan tapi keraguan yang mereka sangkakan tersebut, yang mereka khayal-khayalkan tersebut. Jadi mereka sangka-sangka saja itu pasti, bukan lagi orang lain, udah pasti Isa. Tapi ada yang meragukan, masa Isa badannya seperti itu? Enggak seperti itu, saya yakin sekali setiap hari jumpa dengan Isa. Sedangkan yang ditangkap mengatakan saya bukan Isa. Karena dia memang bukan Isa. Cuma wajahnya dimiripkan dengan Isa. Dia teriak-teriak ketika ditangkap oleh tentara Romawi tadi. Bukan Isa saya bukan Isa, ada dalam rumahnya. Mereka masuk dalam rumah enggak ada Nabi Isa. Jadi udah mereka kompak, kamulah Isa. Mengatakan kok badannya beda ya. Ini kan kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma qataluhu yakinan, dan mereka tidaklah membunuh Isa dalam keadaan mereka yakin dengan keyakinan yang pasti ketika mereka membunuh Isa. Jadi ini kan luar biasa Al-Qur'an menjelaskan tentang kisah Nabi Isa. Jadi kan menambah keyakinan kepada kita umat Islam bahwa Isa itu bukan anak Tuhan. Isa itu bukan Tuhan dan Isa tidak wafat. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, Allah Ta'ala mengangkat Isa kepada Allah Ta'ala, diangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Wa kana Allahu azizan hakima, dan sungguh Allah Ta'ala itu maha perkasa dalam kekuasaannya, lagi maha bijaksana terhadap makhluk yang ciptakannya. Tidaklah mungkin seorang nabi yang berdakwah untuk mengajak kepada Allah Ta'ala dinistakan dan dihinakan dengan sedemikian rupa seperti yang di atas kayu salib. Wallahu a'lam bishawab. Udah sampai 158. 159 belum ya? Oh belum. Sambung sedikit ya Bu ya. Kami sampai 160 nih targetnya. Wa inna min ahlil kitabi illa liyu'minun nabihi qabla mautihi, dan sesungguhnya tidak ada daripada seorang ahli kitab satupun terkecuali beriman dengan Isa sebelum kematiannya Isa. Qabla mauti, sebelum kematiannya Isa. Tidak ada kematian Isa Ibu ya. Nah, jadi ahli kitab ini tidak satupun dari ahli kitab terkecuali mereka beriman dengan Isa sebelum kematian Isa. Jadi ahli kitab dulunya sebelum mereka meyakini yang digantung itu Isa, mereka percaya kepada Isa. Mereka percaya kepada Isa. Jadi kompak ahli kitab sebelum Isa dibunuh, mereka percaya dengan Nabi Isa sebelum kematiannya. Maksudnya ahli kitab yang betul-betul ahli kitab ya, bukan menyimpang, ahli kitab yang menyimpang. Hina yu'ayyinu malaikatal maut fala yanfa'uhu imanuhu. Di saat
malaikat maut membantu, maka tidaklah bermanfaat oleh keimanannya atau sebelum kematian Isa tatkala diturunkan, yaitu menjelang hari kiamat. Jadi ini mau disampaikan di sini bahwa apa yang diyakini oleh ahli kitab tidak akan berguna kecuali sesudah meninggal yang diyakini meninggal tadi tersebut. Artinya kalau kita kan tidak meninggal, diangkat. Kalau mereka masih beriman dengan Isa, maka mereka akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan keyakinannya, ahli kitab tersebut. Tapi kalau mereka sebelum Isa diangkat, versi Nasrani kan dibunuh kan, mati, meninggal. Tapi sesudah diangkat atau versi mereka meninggal, mereka tidak beriman lagi pada Isa, maka mereka tidak akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Keimanan mereka tidak bermanfaat kalau sesudah meninggal mereka tidak beriman. Sebelum meninggal beriman, sesudah meninggal Isa atau sesudah diangkat menurut kita ke langit, mereka tidak beriman lagi pada Isa. Kalau keimanan hanya sebatas sebelum diangkat ke langit, tidak berguna. Tapi kalau keimanan itu sampai kepada menjelang wafatnya Isa menurut versi Nasrani, atau diangkat ke langit, sesudah diangkat ke langit mereka tetap percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, maka mereka termasuk di dalam orang yang selamat, yaitu ahli kitab yang dianggap selamat oleh Allah Ta'ala. Makanya ibu boleh dalam Islam orang muslim menikah dengan ahli kitab, baik dari Yahudi maupun Nasrani, dibolehkan. Dibolehkan menikah dengan ahli kitab. Ya, tetapi yang dibolehkan hanyalah laki-laki menikahi perempuan ahli kitab, bukan perempuan ahli kitab menikahi, bukan perempuan muslimah menikahi laki-laki ahli kitab. Yang dibolehkan laki-lakinya di sini yang muslim. Orang muslim laki-laki menikah ahli kitab dibolehkan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena ada sebagian ahli kitab yang diakui oleh Allah Ta'ala. Yang bagaimana yang diakui? Yang tetap beriman kepada Nabi Isa meskipun Isa sudah diangkat ke langit. Mesti harus masuk Islam lagi ya, Ustaz? Dia nggak mesti masuk Islam. Karena begini Ibu, ahli kitab yang dimaksud di sini ahli kitab pada masa sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, sedikit lagi. Susah kali kita dapat ahli kitab. Di Aceh nggak ada Ibu. Ahli kitab di sana, di Arab sana banyak tuh. Yahudi yang masih pegang dengan ajaran Yahudi asli ya. Tapi tidak ada lagi sekarang yang murni. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat Isa itu akan menjadi saksi untuk mereka sendiri. Dengan apa yang mereka kerjakan tatkala Isa diutus kepada mereka. Mereka datang jumpa dengan Isa, mereka katakan, "Wahai Isa, engkau adalah Allah, engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah Roh Kudus, engkau adalah Tuhan kami." Maka Isa diturunkan pada hari kiamat kelak akan menjadi hujjah kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Fabizulmin minal ladzina hadu, maka dengan sebab kezaliman daripada orang-orang Yahudi, haramlah kami buat kepada mereka kebaikan yang pernah dihalalkan untuk mereka, yaitu apa yang ada dalam firman Allah Ta'ala, yaitu kami haramkan setiap yang berkuku kepada mereka. Jadi hewan-hewan berkuku tidak boleh dimakan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi haram makan hewan berkuku. Apa hewan berkuku? Ayam kan berkuku itu, nggak boleh, haram bagi mereka. Apalagi yang berkuku itu? Burung berkuku. Burung berkuku, sapi berkuku, onta ada kuku nggak? Ular nggak ada kuku Ibu. Boleh mungkin mereka makan tuh. Nah, yang berkuku tidak boleh dimakan. Padahal dulu boleh mereka makan, tapi karena kezaliman mereka, Allah batasi lagi makanan untuk mereka. Kalau mereka makan, mereka berdosa. Dan dikarenakan mereka mencegah wa bisaddihim an sabilillah, karena mereka menghalang-halangi manusia daripada jalan Allah Ta'ala. Jadi mereka banyak menghalangi. Contoh sekarang tuh, batas yang boleh sholat di Masjidil Aqsa Palestina hanya di bawah 50 tahun ke atas. Nah, 50 tahun ke atas itu boleh masuk Masjidil Aqsa di Palestina sholat. Kalau 50 tahun ke bawah tidak boleh, tidak diizinkan masuk ke dalam kompleks Masjidil Aqsa. Jadi kan mereka mencegah orang daripada jalan Allah Ta'ala. Inilah sampai sekarang kan mereka berkuasa di sana. Tapi kalau turis kayaknya boleh Ibu ya. Turis boleh. Penduduk asli nggak boleh. Penduduk asli nggak diizinkan.
Dah, ada lagi yang mau dibahas, Ibu? Masih ada sedikit waktu. Wallahu a'lam bishawab.